Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Dan seperti biasa, aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Amin, 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 ya robbal alamin. Nah guys, pada video kali ini aku menceritain alur cerita film yang berjudul Room. Film ini berkisah tentang penyekapan seorang wanita yang dilakukan oleh seorang pria selama bertahun-tahun, sampai wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Dan anaknya pun harus disekap juga di dalam ruangan tersebut. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Yuk tonton terus videonya. Dan sebelum ke pembahasan filmnya, yuk di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi ngocehnya. Thank you buat semuanya. Cerita berawal dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Joy sedang berada di suatu ruangan. Ia yang tidak sendirian, melainkan ia bersama anaknya yang bernama Jack. Mereka berdua ini menjalani hari-hari selama 7 tahun di dalam kamar yang sempit tersebut. Dari memasak, makan, cuci pakaian, jemur pakaian, dan buang air juga di dalam ruangan tersebut. Mereka berdua ini sama sekali tidak boleh keluar dari ruangan tersebut, karena sejatinya Joy ini adalah korban penyekapan dari seorang pria yang biasa mereka panggil Olnik. Pintu kamar tersebut dikunci menggunakan kode dan hanya Olniklah yang tahu kode tersebut. Suatu pagi tepat di hari ulang tahun Jack yang kelima, ibunya pun membuatkan kue ulang tahun untuknya. Tampak kebahagiaan dari wajah Jack. Namun seketika Jack pun menyadari kue buatan ibunya itu pun tak memiliki lilin seperti apa yang biasa Jack lihat di dalam televisi. Jack pun tiba-tiba merasa sedih karena hal tersebut. Jack pun marah kepada ibunya dan Jack pun mengatakan seharusnya ibunya pun meminta dibawakan lilin kepada Olnik. Suatu malam, Jack merasa bingung dan galau. Apakah semua yang dilihatnya di TV tersebut nyata? Sebab Jack benar-benar tidak pernah melihat dunia luar. Jack di sini berpikir dunia hanyalah sebesar kamar mereka. Dan selama Joy dan Jack hidup di dalam ruangan tersebut, Olnik selalu membawakan kebutuhan mereka setiap malam. Di sini saat Olnik datang, Joy pun menyuruh Jack untuk tidur di dalam lemari sampai Olnik pulang. Sebab saat Olnik datang, Olnik pasti akan mantap-mantap dengan Joy. Namun kadang-kalanya Jack terbangun dan mengintip dari celah lemari. Dan ketika Olnik pulang, Joy baru akan memindahkan anaknya tersebut yang sudah tertidur di tempat tidurnya. Olnik adalah ayah biologis dari Jack. Suatu siang, Jack melihat ada tikus yang masuk ke dalam kamarnya. Jack pun merasa sangat penasaran, sebab itu kali pertama Jack melihat tikus. Jack terheran-heran melihat tikus-tikus tersebut, sebab tikus-tikus itu nyata. Dan dari dalam kamar tersebut, Joy dan Jack pun sering berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang menolongnya. Namun usaha itu benar-benar sia-sia. Dan di sini Jack sama sekali belum mengerti mengapa mereka harus melakukan itu semua. Singkat cerita, malam harinya Olnik pun datang lagi. Joy pun segera menyuruh Jack untuk masuk ke lemari dan jangan keluar. Namun Jack malah keluar dan menghampiri Olnik yang juga tiba-tiba terbangun. Hal tersebut membuat Joy refleks menghalangi Olnik sambil mengatakan untuk tidak menyentuh Joy anaknya. Tak lama kemudian terjadilah perkelahian di sana. Joy pun tidak bisa melawan. Setelah itu Olnik pun meninggalkan mereka dan mematikan saluran listrik dari luar. Sadar kalau ia tak bisa terus-terusan hidup seperti ini, Joy akhirnya pun menceritakan semua kepada Jack tentang dunia sebenarnya. Namun Jack di sini tak langsung bisa mempercayai ibunya. Jack malah berkata kalau ibunya berbohong. Ibunya beralasan selama ini tak menceritakan hal yang sebenarnya sebab Jack masih terlalu sangat kecil. Joy pun meyakinkan Jack anaknya bahwa Olnik adalah orang jahat. Joy pun menceritakan kisah tentang semuanya yang terjadi, kenapa mereka bisa terkurung di ruangan tersebut. Namun tetap saja Jack tidak mempercayai perkataan ibunya. Joy pun terlihat sangat putus asa karena terasa begitu sulit untuk meyakinkan anaknya. Hingga pada suatu momen, Jack yang sedang menonton TV bertanya apakah kura-kura, hiu, dan segala yang dilihatnya di TV itu nyata adanya. Joy pun menjawab, ya mereka benar-benar ada. Merasa anaknya sudah bisa diberi pengertian, Joy pun mengatur sebuah strategi untuk bisa keluar dari room tersebut, yaitu dengan menyuruh Jack berpura-pura sakit. Seperti biasa, malam itu Olnik datang membawakan kebutuhan Joy dan Jack. Tanpa basa-basi, Joy pun langsung meminta Olnik untuk membawa Jack ke rumah sakit. Namun Olnik tidak bersedia dan malah meminta Joy dan Jack beristirahat dan meminum obat yang ada di kamar tersebut.
Di sini rencana pertama pun gagal, namun Joy tidak kehabisan akal. Joy pun mengatur strategi kembali untuk bisa keluar dari room tersebut. Kali ini Joy menyuruh Jack untuk berpura-pura meninggal. Joy pun kemudian membungkus tubuh Jack dengan karpet. Joy pun juga berpesan kepada anaknya kalau nanti ia sudah berada di luar dan ketika mobil melambat di persimpangan, Jack harus segera turun dan meminta pertolongan kepada siapapun yang ia temui. Di sini Joy pun juga memberikan secari kertas yang berisikan pesan meminta tolong. Saat Olnik datang, Joy pun berpura-pura menangis dan mengatakan kepada Olnik bahwa keadaan Jack semakin buruk tadi malam dan kini Jack telah meninggal dunia. Joy kemudian meminta Olnik untuk menguburkan Jack dengan cara yang layak dan berjanji tidak akan membungkam bungkusan karpet tersebut. Percaya dengan perkataan Joy, Olnik pun menggendong tubuh Jack dan diletakkan di bagasi mobil pick-up-nya. Dan saat mobil berjalan, Jack segera keluar dari dalam karpet dan ia terpana akan dunia luar yang pertama kali dilihatnya. Saat mobil berhenti di persimpangan, Jack pun segera turun. Namun karena panik, Jack malah menabrak pejalan kaki dan belum sempat meminta tolong, Jack yang tak berdaya segera digendong oleh Olnik untuk kembali masuk ke dalam mobil. Bahkan secari kertas yang berisi pesan meminta pertolongan tidak berhasil diberikan. Karena keburu diambil oleh Olnik, merasa ada sesuatu yang tidak beres, pejalan kaki tersebut pun menelpon polisi. Dan Olnik yang merasa dirinya dalam bahaya pun langsung melepaskan Jack dan meninggalkan Jack. Tak berapa lama kemudian, polisi pun datang dan segera membawa Jack ke dalam mobil. Dan di dalam mobil, polisi-polisi tersebut pun menanyai Jack apa yang sebenarnya terjadi. Jack yang masih shock akan kejadian tersebut pun hanya bisa diam dan menunduk sambil menyebut kata ibu. Dengan sabar, polisi-polisi tersebut pun menggali informasi dari Jack. Di saat kondisi Jack mulai sudah tenang, disitulah Jack menceritakan segala kronologinya kepada polisi-polisi tersebut. Dari awal ia menaiki mobil pickup tersebut. Jack mengatakan kalau ibunya menyuruhnya untuk mencari pertolongan. Polisi kemudian bertanya di mana tempat tinggal Jack. Jack yang tak tahu alamat lengkapnya hanya bisa bilang kalau ia tinggal dalam sebuah ruangan yang hanya memiliki jendela kaca di atapnya. Dan seketika polisi-polisi tersebut pun tersentak. Mereka ingat akan kasus beberapa tahun yang lalu tentang hilangnya seorang wanita, dan wanita tersebut adalah Joy, ibu dari Jack. Setelah memastikan detail informasi tempat tinggalnya, para personil polisi pun segera dikerahkan untuk datang ke lokasi. Joy dan Jack pun bertemu kembali. Mereka pun berpelukan dan menangis jadi-jadinya. Singkat cerita, Jack dan Joy pun dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan. Di TV rumah sakit tersebutlah Joy dan Jack menyaksikan kalau Olnik sudah ditangkap. Di sini juga terlihat kedua orang tua Joy yang memang sudah lama mencari-cari Joy. Di sini ayah dan ibu Joy pun telah bercerai. Ibunya kini tinggal bersama kekasihnya yang bernama Leo, sedangkan ayahnya memilih tinggal di luar kota. Dirasa kondisi sudah cukup membaik, Joy dan Jack pun dipersilahkan untuk pulang. Terlihat Jack yang masih harus beradaptasi dengan dunia luar, dan setibanya di dalam rumah, sudah banyak wartawan yang sudah lama menunggu kedatangan mereka. Pun harus berlari untuk menghindari wartawan. Sedang Jack yang masih canggung sebab belum terbiasa dengan dunia luar. Di sini Jack merasa takut dengan segala yang menurutnya tak biasa ia lakukan, dari berbicara dengan orang-orang yang baru ditemuinya, bahkan merasa takut juga untuk sekedar jalan turun tangga. Namun Joy dengan sabar mengajari anaknya dan mengatakan bahwa lama-lama Jack akan terbiasa dengan semua keadaan. Di sini Robert, ayah Joy, pun berkata untuk tidak berbicara kepada wartawan. Hal ini demi kebaikan semua. Hingga tibalah mereka di kamar baru mereka. Singkat cerita, saat makan malam yang awalnya suasana begitu menyenangkan, berubah seketika ketika sikap ayah Joy yang sama sekali tak mengajak bicara Jack, anak Joy. Bahkan untuk menatap Jack saja terlihat malas, karena Robert teringat akan Olnik, ayah biologis Jack.
Joy yang marah pun langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya, membawa serta anaknya karena bertahun disekap di dalam ruangan tersebut membuat Joy depresi dan stres, bahkan hal tersebut membuatnya sering marah-marah. Siang itu Ibu Joy dan Joy berdebat hebat masalah tumbuh kembang Jack yang sama sekali belum bisa berinteraksi seperti anak seusianya. Kondisi ini pun tercium oleh para wartawan, kemudian para wartawan meminta sesi wawancara. Saat sesi wawancara berlangsung, wartawan itu pun menanyakan hal-hal sensitif yang menyudutkan Joy, seperti kenapa saat Jack lahir Joy tak meminta Olik untuk mengasuhnya, supaya Jack bisa tumbuh seperti anak yang normal lainnya. Bahkan wartawan itu juga bertanya kenapa Joy membiarkan anaknya untuk berpura-pura mati dan kemudian dibawa Olnik. Joy pun hanya bisa terdiam dan menahan emosinya. Dan setelah sesi wawancara tersebut, Joy pun merasa sangat bersalah dan memendam perasaan itu sendirian, hingga ia tak kuat lagi dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntung Jack menemukannya di kamar mandi. Joy yang tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit. Selama Joy berada di rumah sakit, Jack pun mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dukungan dari ibu dan ayah Joy pun membuat Jack bisa lebih cepat beradaptasi. Ia pun mulai berinteraksi dengan tetangga dan mulai bermain dengan anak seusianya. Joy yang sudah membaik pun diizinkan pulang. Senyum bahagia terlihat dari wajah Joy yang melihat Jack yang sedang bermain sepak bola dengan anak seusianya. Joy pun juga meminta maaf kepada Jack sambil meluk Jack dengan erat. Di sisi lain, Jack yang merindukan kamarnya dahulu mengajak Joy untuk mengunjungi room tersebut untuk yang terakhir kalinya. Tibanya di ruangan tersebut, Jack pun terheran-heran ketika melihat ruangan tersebut terlihat lebih kecil. Ibunya Jack pun berkata kamar tersebut terasa kecil karena pintu kamar tersebut telah terbuka. Sebelum pulang dari sini, Jack pun meminta kepada ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada room tersebut. Dan mereka berdua pun segera beranjak pergi meninggalkan dunia lamanya menuju ke dunianya yang baru, dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul Room. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian senang dan semoga kalian terhibur, dan sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan judul dan alur cerita film yang lebih seru dan lebih keren lagi tentunya. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sampai ketemu lagi di next video. Thank you buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye bye.